warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart students, how are you doing? I hope you are all doing fine. Semoga kalian para siswa yang sedang belajar di rumah selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Jika keluar rumah, gunakan masker, tetap jaga jarak, rajin cuci tangan memakai sabun, serta tidak lupa berolahraga. Selamat berjumpa di siaran pendidikan program Simpel Jago kerjasama Dinas Pendidikan Kota Bontang dan PKTV. Nah, para siswa, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris selama 30 menit bersama saya, Sapta Oktaviawati, di English Learning Series. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang telling the time. Ya, sebuah materi yang menarik untuk siswa kelas 7 SMP MTS semester 1. Alright smart students, it's better to pray before we study. Oke anak siswa semuanya, sebaiknya kita berdoa dulu sebelum memulai belajar. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Well, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Let's get started now. Oke, sebelum kita belajar materi yang baru, kita akan mereview dulu apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke. Ada yang masih ingat? Anybody knows? Do you remember? Okay, that's right ya. The last meeting we have studied about hobby. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang hobi. Ada banyak cara untuk menanyakan hobi, ya. Seperti apa saja? Masih ada yang ingat apa saja caranya untuk menanyakan hobi? Okay, what do you do in your free time? Boleh. Apa lagi? Oke, what do you do for fun? That's good. Dan yang paling umum pertanyaannya? Oke. What is your hobby? Ya, that's paling umum ya. Oke, kemudian nanti setelah belajar di chapter ini kalian bisa menambahkan pertanyaan lain. Ya, menambahkan pertanyaan yang lain seperti what time do you do your hobby? Nah, seperti itu. Oke, to begin the lessons, let's watch the following conversation attentively. Ya, nah para siswa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lihat dulu yuk video yang mau lewat ini. Nah, simak dengan sesama ya. What time did you catch the train yesterday? At 4. Fortunately, I didn't miss it. I arrived at the railway station 15 minutes earlier. So, you arrived there at 3:45, right? Yeah. Telah kita simak sebuah percakapan dalam bahasa Inggris dan tentunya percakapan itu memiliki tema dan kekhususan tentang apa? Ya, tentang telling the time, ya, memberitahukan tentang waktu atau jam. Nah, bisakah kalian menebak? Ya, menebak kalimat mana yang menunjukkan tentang telling the time? Coba lihat lagi videonya. What time did you catch the train yesterday? At 4. Fortunately, I didn't miss it. I arrived at the railway station 15 minutes earlier. So, you arrived there at 3:45, right? Yeah. Oke, sudah ketemu? Sudah mendapatkan kalimat mana yang menyatakan telling the time? Oke, that's right, the sentence. What time did you catch the train yesterday? Ya, jam berapa kamu mengejar keretamu kemarin? Itu adalah kalimat tanya. Ya, untuk menyatakan kalimat tanya untuk menanyakan waktu, ya. What the other else? Ada yang lain? Kalimat lainnya? Yeah, that's good. The
the sentence, so you arrived there at 10 to 4, right? Ya, itu adalah contoh ya. Contoh kalimat telling the time. Well, for clear view, let's see the whole text. Ya, lihat teks berikutnya. Tahukah kalian, sistem waktu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu berbeda loh. Ya, dalam bahasa Indonesia kita menggunakan sistem waktu 24 jam. 24 jam. Jadi ada jam 1, jam 2, jam 10, jam 23, jam 12, jam 13, seperti itu ya. Kita menggunakan waktu 24 jam. Tetapi dalam bahasa Inggris, pada umumnya mereka menggunakan sistem waktu 12 jam. Ya, sehingga kita akan menemukan 2 kali jam yang sama. Dan jam 6. Jam 6 itu ada 2, jam 6 pagi, jam 6 sore. Nah, seperti itu. Okay, this is a very common system for telling time. However, that means it will be 6 twice every day. Once in the morning and once in the night time. So, how do you talk about 6 in the morning and 6 at night? Ya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Mari kita simak teks berikut ini. Hi, I'm Salsa. Mr. Wahyu is my father. Mrs. Pia is my mother. My father is a doctor. He works at public hospital. My father works from 9 a.m. to 5 p.m. He often works overtime. He sometimes arrives home at 8 p.m. My mother is a typist. She types important documents. She works from 7:30 a.m. to 3:45 p.m. She usually arrives home at 4:15 p.m. Ya, jadi dari bacaan itu kita tahu ya bahwa Salsa's father works from 9 a.m. to 5 p.m. Jadi ayahnya Salsa bekerja dari jam 9 a.m. 9 a.m. itu berarti jam 9 pagi sampai jam 5 p.m. 5 p.m. itu berarti jam 5 sore. Ya. Ayah Salsa bahkan kadang lembur. Dia pulang sampai rumah jam 8 p.m. 8 p.m. berarti jam 8 malam. Ya, kemudian Salsa's mother works at 7:30 a.m. to 3:45 p.m. Jadi ibunya Salsa bekerja dari pukul 7.30 pagi sampai jam 4 kurang seperempat sore. She usually arrives home at 4:15. Ya, ibunya Salsa, dia ya, biasanya sampai di rumah jam 4:15. Okay. When you say something is at 9 o'clock, you should let the person know if you mean AM or PM. Ya, jadi ketika kalian mengucapkan 9 o'clock, ya, harus jelas 9 o'clock-nya itu jam 9 apa? Ya, pagi atau malam. Jadi harus diberi keterangan 9 o'clock PM, 9 o'clock AM, seperti itu. IM singkatan dari ante meridium. Kemudian PM singkatan dari post meridium. IM ante meridium itu maksudnya waktu sebelum tengah hari
waktu sebelum tengah hari, yaitu dari jam 00.00 dini hari ya, jam 12 dini hari sampai jam 11.59 siang ya. Itu namanya IM, ante meridium, sebelum tengah hari. Kemudian dari jam 12 siang, jam 12.00 sampai jam 11.59 tengah malam, itu namanya PM ya. Jadi setelah tengah hari. Jadi jam 12 siang sampai jam 11.59 malam itu kita sebut PM. Oke, sudah paham ya sampai di sini? In English, there are some various expressions can be applied to tell about the time. Ya, dalam bahasa Inggris ada bermacam-macam variasi untuk menyatakan waktu. Ya, tadi sudah menggunakan IM dan PM. Berikutnya, kalian bisa menggunakan misalnya 6 o'clock in the morning. Ya. 2 o'clock in the afternoon, seperti itu. Coba lihat dulu, kita baca dulu ya contohnya. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Ya, jadi I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Saya sarapan jam 6 pagi. Kemudian, I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Saya makan siang jam 1 siang. Next, I have dinner at 7 o'clock in the evening. Jadi saya makan malam jam 7 malam. Okay, you can say exactly what time of day you are talking about. Ya, jadi kalian bisa mengatakan dengan tepat waktu apa yang sedang kalian bicarakan. Kalian dapat menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berikut. Morning, ya. Morning from 12 o'clock AM to 12 o'clock PM. Jadi morning digunakan dari jam 12 dini hari, jam 00.00 kalau kita biasa sebutkan ya, sampai jam 12 siang. Oke. Contohnya 1 o'clock AM. It is 1 in the morning. Berarti jam 1 dini hari dan 1 pagi. Next, 11 o'clock AM. It is 11 in the morning. Seperti itu. Jam 11 pagi. Ya, walaupun kalau kita sudah merasa itu jam 11 siang tapi masih menggunakan morning. Oke. Next. Afternoon. Afternoon from 12 PM to sunset. Ya, jadi afternoon digunakan dari jam 12 siang sampai matahari terbenam. For example, 1 PM. It is 1 in the afternoon. 4 o'clock PM. It is 4 in the afternoon. Jadi jam 1 PM berarti jam 1 siang. 4 PM jam 4 waktu sore hari, jam 4 sore. Oke. Oke. Evening from 6 PM to evening from 6 PM to 1 to 8 PM. For example, 6 PM. It is 6 in the evening. Jadi jam 6 PM itu jam 6 malam.
8 p.m. It is 8 in the evening. Night, from 8 p.m. to 1 to 12 p.m. Ya, night digunakan dari jam 8 malam sampai jam 12 kurang 1 menit malam atau jam 12 malam. Oke. Contohnya ya, for example 9 p.m. It is 9 at night. Ya, 9 p.m. berarti jam 9 di malam hari. 11 p.m. It is 11 at night. Jam 11 p.m. artinya jam 11 di malam hari. Cara yang lain, kita bisa mengungkapkan waktu dengan menyebutkan jamnya lengkap dengan menitnya. Ya. There are two common ways of telling the time. Ada dua cara, ya. Ada dua cara mengungkapkan, memberitahukan waktu yang biasa digunakan. One, say the hour first and then the minutes. Hour plus minutes. Jadi kita ucapkan jamnya dulu, baru menitnya. Contoh, jam 6.25 kita bisa mengucapkan it is 6:25. Jam 8:05 kita bisa mengucapkan it is 8:05. O ini dari kata zero, ya. Mereka biasa mengucapkan O. Zero mereka ucapkan O, jadi it is 8:05 menjadi it is 8:05. Cara yang kedua, say the minutes first and then the hour. Ya, cara yang kedua mengucapkan menitnya dulu baru jamnya. Ya. Polanya minutes plus past or to plus hour. Jadi kalau menggunakan pola yang kedua, menitnya dulu baru jamnya. Menit, setelah itu kata pas atau to baru diikuti jam. Contohnya jam 4.18. 4.18 berarti jam 4:18 menit. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, jamnya dulu, baru menitnya. Kalau bahasa Inggris, menitnya dulu, 18, 18. Ya, 4 itu 4. Jadi, it is 18 past 4. Artinya, jam 4:18 menit. Atau, contoh yang lain, jam 8:51. Ya, jam 8:51 berarti itu jam 9 kurang 9 menit. Ya, dari mana kita tahu? Dari 60 dikurangi 51 berarti 9. Ya, 9 menit. Kemudian 8 ditambah 1, 9. Nah, jadi jam 9 kurang 9 menit kita bisa mengucapkan it is 9 to 9. Untuk menit ke 1 menit sampai 30 menit kita menggunakan pas, ya. Setelah kata menit. Untuk jam yang lebihnya 1 menit sampai 30 menit kita menggunakan pas setelah menit. Kemudian untuk jam yang lebihnya 31 menit sampai 59. Untuk jam yang lebihnya 31 menit sampai 59 menit kita menggunakan to setelah kata menit. Sudah bisa dipahami ya? Jadi ingat, kalau jam dulu baru menit, kita tidak usah menggunakan pas atau to. Kemudian ketika menitnya dulu baru jam, maka harus menggunakan kata pas atau to. Menit, pas atau to, kemudian jamnya. Oke, seperti itu. Nah, ada istilah khusus ketika jam itu menunjukkan lewat 15 menit. Ya, dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya seperempat. Misalnya jam 8 lewat 15 menit. Misalnya jam 7 lewat 15 menit.
Ya, kita biasa di dalam bahasa Indonesia mengucapkan jam 7:04, jam 7 lewat 1/4. Maka dalam bahasa Inggris pun sama, ya. Jam 7 lewat 15 menit kita bisa mengucapkan a quarter past 7. Ya, jam 7 lewat 15 menit bisa diucapkan dengan a quarter past 7. A quarter artinya 1/4 atau 15 menit. Misalnya lagi, jam 12 lewat 45 menit. Jam 12 lewat 45 menit, kita bisa mengucapkan jam 1 kurang 1/4. Ya, karena 15 menit lagi dia akan menuju pukul 1. 15 menit lagi akan jam 1. Maka disebut 1/4, jam 1 kurang 1/4. Dalam bahasa Inggris, kita bisa mengucapkan it is a quarter to 1. It is a quarter to 1. Kemudian ketika jam menunjukkan lewat 30 menit, ya, when it is 30 minutes past the hour, we normally say half past. Ya, seperti dalam bahasa Indonesia, ketika lewat 30 menit kita bisa mengucapkan setengah. Ya, jam 3 lewat 30, maka kita bilang jam setengah 4 biasanya, ya, kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kita menggunakan half. Jadi jam 3 lewat 30 berarti it is half past 3. Atau boleh juga mengucapkan 3:30, boleh. Kemudian ketika jamnya pas, misalnya jam 1 pas, jam 2 pas, jam 1:00, jam 1:00, jam 3:00, jam 5:00. Nah, itu pas. Kalau kita bilang pas, ya, jam 1 pas, jam 3 pas, jam 1 tepat, jam 5 tepat. Nah, dalam bahasa Inggris kita menggunakan o'clock. O'clock artinya tepat, pas. Contohnya jam 5:00, maka kita mengucapkan it is 5 o'clock. Jam 1:00, it is 1 o'clock. Ya, jadi itu tadi istilah-istilah yang perlu kalian ingat dalam membaca jam, dalam memberitahukan tentang waktu. Apa saja tadi istilah yang digunakan untuk membaca jam? Ya, o'clock, apa artinya? Ya, pas. Kemudian yang berikutnya, ya, pas. Pas artinya lebih atau lewat. Ya. Berikutnya lagi, to, boleh. To artinya kurang atau menuju pukul berapa. Satu lagi, berikutnya lagi, a quarter. A quarter artinya apa tadi? Ya, 1/4 atau 15 menit. Satu lagi, ya, half. Half artinya setengah atau 30 menit. Jadi dalam membaca jam, dalam mengungkapkan waktu, kita bisa menggunakan beberapa cara. Ya, misalnya jam 10:15, kita bisa mengucapkan it is 10:15, boleh. Boleh juga kita mengucapkan it is 15 past 10, boleh. Ada lagi yang lain? Ya, boleh juga kita mengucapkan it is a quarter past 10. Ya, seperti itu. Ada berbagai macam cara. Nah, bagaimana smart students? Apakah kalian sudah memahami penjelasan tentang mengungkapkan waktu dalam bahasa Inggris? Is it clear enough? Well, to make it easier for you, let's do the exercise. Agar kalian lebih mengerti, mari kita coba latihan berikut ini. Oke, lihat latihan soalnya. Lihat gambar yang pertama. Jarum panjang di angka 12.
Jarum pendek di angka 3. Berarti pukul berapa itu? Iya, betul. Pukul 3.00. Pukul 3.00 dalam bahasa Inggris. How do you say in English? Okay, that's right. It is 3 o'clock. Bentar. Oke, next picture. Gambar yang kedua. Ya, jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 1. Jam 1 tepat. How do you say in English? Okay, that's right. It is 1 o'clock. The next picture. Gambar yang ketiga. Jarum panjang di angka 5. Jarum pendek di antara 6 dan 7. Berarti jam berapa? Ya, jam 6.25. Jam 6 lewat 25 menit. How do you say in English? Yes, it is 6:25. Boleh. Yang lainnya? It's 25 past 6. Oke, sip. Next. Gambar keempat. Jarum panjang di angka 1. Jarum pendek di angka 10. Jam berapa itu? Iya, jam 10 lewat 5 menit. How do you say in English? Okay, that's right. It's 10:05 atau it is 5 past 10. Okay, good. Next picture, gambar berikutnya yang ada di bawah. Jarum panjang di angka 6. Jarum pendek di angka antara 1 dan 2. Berarti jam berapa itu? Iya, betul. Jam 1.30. How do you say jam 1.30 in English? Okay, that's right. It is 1/2 or atau ya, it is 1:30. It is 30 past 1. Oke, ada 3 cara. Oke, next picture. Oke, next picture. Jarum panjang di angka 3. Jarum pendek di angka 2 lewat sedikit. Berarti ya, jam 2 lewat 15 menit. 2:15. How do you say in English? Okay, that's good. It is 2:15. Boleh. Yang lainnya? Iya, it is 15 past 2. Satu lagi. Iya, it is 1/4 past 2. Gambar ketujuh dilihat. Jarum panjang di angka 9. Jarum pendek di angka antara 7 dan 8. Berarti jam berapa itu? Ya, jam 7 lewat 45 menit. Jam 7 lewat 45 menit itu sama artinya dengan jam 8 kurang 15 menit. How do you say in English? Ingat ya, kalau menitnya lebih dari 31 kita memakai to. Oke, ayo coba. Ya, betul. It is 7:45 atau it is 15:08. Oke, good. The last one. Satu lagi yang terakhir. Perhatikan, jarum panjang di angka 6. Jarum pendek di antara 4 dan 5. Berarti itu jam
4.30. Betul. How do you say in English 4.30? Okay, that's right. It is 4:30. Boleh. Yang lainnya? Okay, it is 30 past 4. Betul juga. Okay, the others? Okay, it is half past 4. Okay, seperti itu ya semuanya. Semuanya sudah bisa, alhamdulillah. Smart students, you are still with me, Sapta Oktaviawati in English Learning Stories dalam siaran pendidikan program Simple Jago kerjasama Dinas Pendidikan Kota Bontang dan PKTV. Well, smart students, how was the lessons? I hope you enjoy the English learning topic today. Sayang sekali waktu 30 menit akan segera berakhir. Baiklah, finally I'm Sapta have to sign off and saying goodbye. Thanks for watching, see you again and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.